Selamat hari Minggu buat kita semuanya, dimanapun kita berada saat ini. Saya berharap kita semua dalam keadaan sehat, dalam perlindungan Tuhan. Mari kita siapkan hati kita fokuskan hati kita. Kita mau datang menyembah Tuhan. Hari Minggu adalah hari di mana kita beribadah, menyembah Tuhan kita, memuji Tuhan kita. Meski kita di rumah masing-masing, Dia hadir di sana. Dia hadir di setiap rumah-rumah yang menaikkan pujian bagi Dia. Roh-Mu yang hidup penuhiku. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku, jiwaku tenang bersamamu. Haleluya. Bersamamu dalam naunganku, buka hatiku, ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu.
pujian kami hanya bagi Yesus, hanya bagi Raja kami. Haleluya, 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 haleluya. Kami mau buka hati kami Tuhan, kami rasakan hadirat-Mu, kami mau rasakan jamahan-Mu dimanapun umat-Mu berada Tuhan. Engkau sanggup menjamah setiap hati, Engkau sanggup menjamah setiap hati ya Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus, haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah nama-Mu Tuhan. Buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu. Ku buka hatiku, buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Haleluya Tuhan. Kami buka hati kami masing-masing Tuhan untuk jamahan-Mu, karena kami percaya kuasa-Mu tidak dibatasi oleh jarak dan waktu Tuhan. Dimanapun umat-Mu berada, dimanapun ada puji-pujian yang dinaikkan kepadamu, di situ Engkau hadir Tuhan. Di situ Engkau menjamah setiap hati yang rindu. Oleh sebab itu Tuhan, ibadah ini kami mau taruh ke dalam tangan-Mu. Biar kami semua nikmati hadirat Tuhan. Kami nikmati jamahan Tuhan dalam setiap ibadah kami masing-masing Tuhan. Karena Engkau bekerja, karena kami pun membuka hati kami. Terima kasih Tuhan, pimpinlah ibadah kami dari awal sampai selesainya. Kami memperoleh kekuatan yang baru ketika kami memuji dan memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami buka ibadah kami. Haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Tetap ada hati yang bersyukur, walaupun keadaan mungkin tidak mendukung untuk kita bersyukur. Tapi firman Tuhan mengatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, apapun itu, karena itu kehendak Tuhan. Mari masuk hadirat Tuhan dan nikmati, rasakan hadiratnya bekerja bagi setiap kita. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Masuk gerbangnya, masuk gerbangnya dengan pujian. Bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersuka cita sekarang menyembahnya. Mari masuk hadirat
bersyukur, hati yang menyembah. Tuhan hadir. Tuhan hadir di rumah saudara masing-masing dimanapun engkau berada. Walaupun sendiri, walaupun bersama keluarga, Dia hadir ketika ada puji-pujian, penyembahan dinaikkan. Haleluya. Nyanyikan pujian. Tuhan Allah hadir di sini, hadir di hatiku, hadir di rumahku, hadir di keluargaku, di mana umatnya memuji. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Tuhan Allah hadir di sini, di tengah umatnya yang memuji, mengucap syukur dalam namanya Yesus. Tuhan, Tuhan Allah hadir. Haleluya. Berkatnya dirasakan semua. Mari masyurkan kebesarannya. Allah yang katakan haleluya, haleluya. Pujilah Dia di tempat kudusnya. Haleluya, tinggikan namanya. Allah yang berkata, Tuhan Allah hadir. Tuhan Allah hadir di sini. Amin. Di tengah umatnya yang memuji, mari masyurkan kebesarannya. Allah yang haleluya, haleluya. Pujilah Dia di tempat kudusnya. Haleluya, tinggikan namanya. Allah yang perkasa. Haleluya. Tuhan Allah hadir di sini, di tengah umatnya yang memuji, mengucap syukur dalam namanya Yesus. Tuhan mengucap syukur, mengucap syukur dalam namanya Yesus. Tuhan, mari ucapkan syukur, mengucap syukur dalam namanya Yesus Tuhan kita. Haleluya. Biarlah ucapan syukur terus ada di dalam hati kita kepada Tuhan. Apapun keadaannya ya saudara-saudara, jangan menjadi tawar hati. Tetaplah mengucap syukur, tetaplah percaya. Dia tetap Tuhan yang baik bagi saya, bagi kita semuanya. Haleluya. Tetaplah ingin selalu berada di hadirat-Nya, karena itu kekuatan kita. Itu kekuatan kita melalui setiap badai yang tengah ada kita hadapi hari-hari ini. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu Tuhan, bagai Raja Wali yang terus terbang tinggi. Makin keras anginnya, makin dia terbang tinggi. Bersama Tuhan kita bisa melewati semua badai ini. Haleluya. Puji Tuhan, nyanyikan pujian ini kepada Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam nama-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan raja. Katakan lagi, aku ingin selalu. Aku ingin selalu berada di hadirat, Tetap berada dalam hadirat Tuhan. aku ingin selalu berlindung dalam nama-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu Tuhan, Di bawah kepak sayap-Mu, bawa kami terbang tinggi. Haleluya. melintasi langit biru Amin. bagaikan raja, Bagai Raja Wali, bagai raja wali, melintasi gunung tinggi, bagai
kita akan lewati badai ini, melintasi semua badai langit biru bersama dengan Tuhan kita. Haleluya. Siapkan hati untuk terima firman Tuhan. Tetap beri hati untuk mendengar firman, karena di situ letak kekuatan kita. Firman dan Roh Kudus jangan sampai hilang dari setiap kita. Keadaan boleh tidak baik, tapi tetaplah pegang firman. Tetaplah minta Roh Kudus menuntun kita. Hanya itu kekuatan kita. Seperti rusa yang haus, yang rindu aliran sungai, biarlah hati kita pun hati-hati yang rindu kepada Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Haleluya, Roh Kudus. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitu pun jiwaku. Tuhan, hanya Engkau Tuhan. Hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Katakan lagi, seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Inilah hati kami Tuhan, yang tetap merindukan hadirat-Mu, yang terus rindu jamahan-Mu Tuhan. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan,
yang mempedulikan kami Tuhan. Tolong kuatkan setiap umat-Mu Tuhan, supaya keadaan ini tidak membuat kami menjadi tawar, tapi untuk membawa kami semakin dekat kepadamu Tuhan. Semakin dekat lagi Tuhan kepadamu, semakin ingin tinggal di dalam hadirat-Mu, karena kami sadar hanya di situ tempat yang terindah bagi kami Tuhan. Hanya dalam hadirat-Mu, dalam naungan sayap-Mu, dalam perlindungan-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Hanya Engkau pribadi yang kenal kami Tuhan. Haleluya, amin Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan. Hanya Engkau yang lebih tahu setiap hati kami Tuhan. Haleluya, puji nama-Mu Tuhan, ku puji nama-Mu Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan. Sekali lagi katakan, hanya Engkau Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, Amin. dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Haleluya Tuhan. Biarlah ini menjadi doa kami bersama. Kami ingin tinggal dalam dekapan kasih-Mu Tuhan. Keadaan hari-hari ini biar membuat kami semakin rindu mendekatkan diri kepadamu. Saatnya kami akan diisi firman-Mu Tuhan. Berbicaralah bagi kami setiap pribadi lepas pribadi. Tuhan tahu apa yang kami butuhkan. Tuhan tahu apa yang kami perlukan. Kami percaya firman-Mu mendatangkan kekuatan bagi kami masing-masing. Dimanapun kami berada, ketika kami dengar firman-Mu Tuhan, kami dikuatkan lagi, kami dibangkitkan lagi. Kami Tuhan Yesus diberikan lagi kepercayaan bahwa Tuhan kami tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan kami selalu ada bagi setiap kami. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah kuasa Tuhan turun atas hamba-Mu, sehingga setiap firman yang akan kami dengarkan menjadi berkat bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kami buka hati kami siap terima firman-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, Tuhan berkati dan kita akan dengarkan firman Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua. Kita bertemu lagi dalam ibadah hari Minggu 26 April 2020. Puji Tuhan, Bapak Ibu, Saudara-saudari, hari ini saya mau menyampaikan firman Tuhan dengan tema Roh Allah akan membangkitkan kita juga. Roh Allah akan membangkitkan kita juga. Roma pasalnya yang ke-8, mari kita melihat Alkitab kita dalam surat Roma pasalnya yang ke-8, ayatnya yang ke-11. Roma 8 ayat yang ke-11. Saya bacakan
untuk kita semua. Roma pasal 8 ayatnya yang ke-11. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh Roh-Nya yang diam di dalam kamu. Puji Tuhan. Dari ayat ini maka kita bisa melihat ada beberapa pekerjaan, ada beberapa perkara hal yang dilakukan oleh Roh Allah, oleh Roh Kudus itu. Yang pertama dikatakan di situ bahwa Roh Allah membangkitkan Kristus dari antara orang mati. Jadi kebangkitan Kristus, Bapak Ibu Saudara-saudari, banyak kali ayat Alkitab menyatakan sebagai perbuatan Allah membangkitkan Kristus dari antara orang mati. Jadi disebutkan Kristus dibangkitkan dengan subjek atau pelaku kebangkitan itu adalah Allah. Dan dalam ayat ini dikatakan bahwa Allah Roh Kudus membangkitkan Kristus dari antara orang mati. Kalau kemudian kita melihat juga apa yang dikatakan Rasul Petrus dalam 1 Petrus 3 ayat yang ke-18, 1 Petrus pasal 3 ayatnya yang ke-18, saya bacakan Bapak Ibu Saudara-saudari. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita, Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya Ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut Roh. Disebutkan bahwa Yesus tetapi Ia telah dibangkitkan menurut Roh. Dalam bahasa Inggris, dalam terjemahan King James Version disebutkan but quickened by the Spirit. But quickened by the Spirit. Jadi Yesus dihidupkan, dibangkitkan by the Spirit, oleh Roh Allah, oleh Roh Kudus. Jadi Bapak Ibu sekalian, yang pertama kita lihat di ayat ini, Roh Kudus, Roh Allah membangkitkan Yesus dari antara kematian. Jadi dengan membangkitkan Yesus dari antara orang mati, maka dinyatakan kepada kita bahwa Roh Kudus itu adalah pribadi Allah, bahwa Dia adalah Allah. Dia membangkitkan Yesus dari antara orang mati sehingga kita mengenal, kita menyembah Allah yang esa. Tapi Allah itu juga menyatakan dirinya dalam 3 pribadi, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Ketiganya esa, ketiganya adalah satu. Puji Tuhan, Tuhan menolong memberkati kita. Selanjutnya dikatakan yang kedua, bahwa Roh Allah itu dari Roma pasal yang ke-8 ayat 11, maka kita lihat di situ yang kedua yang kita bisa baca Bapak Ibu Saudara-saudari, bahwa Roh Allah itu diam di dalam kita. Jadi Allah berdiam, Allah tinggal, Allah bersama dengan kita, Allah berada di dalam kita. Puji Tuhan. Kalau kita melihat ayat-ayat yang menyatakan ayat-ayat sebelum dan sesudah ayat ini, saya mau mengajak kita membuka Roma 8 ayat 15 dan 16. Di situ dikatakan begini. Roma pasal 8 ayat 15 dan 16, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Jadi sebagai anak-anak Allah, maka Allah memberikan kepada kita roh Allah, rohnya, roh anaknya, untuk diam, tinggal bersama dengan kita. Bahkan dikatakan bahwa keberadaan atau diamnya, adanya, tinggalnya Roh Allah itu di dalam kita, itu adalah sebagai bukti bahwa kita ini adalah milik Kristus. Kita adalah milik Allah. Kita adalah anak-anak Allah. Kita adalah orang-orang yang percaya. Jadi bukti penyataan bahwa kita adalah anak Allah, bukti bahwa Allah menyatakan kita, menilai kita bahwa kita adalah anak-anak Allah, yaitu Allah memberikan kepada kita rohnya. Allah
mengirimkan kepada kita rohnya untuk tinggal di dalam kita, untuk ada bersama dengan kita. Waktu Tuhan Yesus akan mati dan kemudian dia bangkit, dia naik ke sorga, dia meninggalkan murid-muridnya, maka sebelum itu dia berkata bahwa aku akan memberikan penolong yang lain kepadamu. Yesus pada saat itu menunjuk kepada Allah Roh Kudus. Jadi Allah Roh Kudus diberikan kepada kita, berdiam bersama dengan kita. Dia bukan ada di luar kita, dia ada di dalam kita. Dia ada bersama dengan kita. Apapun situasi keadaan yang sedang terjadi, dia bersama dengan kita. Penolong itu, penolong yang lain itu bersama dengan kita. Jadi apapun yang kita hadapi Bapak Ibu sekalian, kita tidak menghadapinya sendiri. Karena apa? Ada Allah, ada Roh Allah, ada Roh Kudus yang bersama dengan kita, yang menolong kita. Allah tidak memberikan kepada kita roh ketakutan, tapi Allah memberikan kepada kita rohnya, roh Allah yang membangkitkan kekuatan kita, yang memberikan kita kekuatan, kemampuan, kuasa untuk mengalahkan segala sesuatu, untuk menghadapi segala sesuatu, untuk mampu menghadapi segala sesuatu, untuk mampu bertahan apapun keadaan, apapun situasinya. Puji Tuhan. Jadi yang kedua, roh Allah itu dia berdiam bersama dengan kita. Dia tinggal, dia berada bersama dengan kita. Dia sebagai penolong kita, sebagai penghibur kita, sebagai Allah yang memberikan kuasa, kekuatan kepada kita, dan dia ada di dalam kita. Dia bersama dengan kita menghadapi segala keadaan kita, menghadapi kesulitan kita, menghadapi hal-hal yang mudah yang kita hadapi, tapi juga menghadapi hal-hal yang sukar yang sedang kita hadapi. Dia bersama kita untuk memberikan kepada kita kemampuan, memberikan kepada kita jalan keluar, memberikan kepada kita kesanggupan sehingga kita mampu menghadapi segala keadaan yang ada di hadapan kita. Puji Tuhan, dalam Galatia, surat Galatia menyatakan seperti ini Bapak Ibu, saudara-saudari. Galatia pasalnya yang keempat ayat yang keenam. Galatia pasalnya yang keempat ayat yang keenam. Saya bacakan kepada kita semua. Galatia pasalnya yang keempat ayat 6. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Jadi karena kita adalah anak, maka roh Allah disuruh, dikirim, diberikan kepada kita. Allah menyuruh, Allah mengirim, Allah memberikan rohnya, roh kudusnya kepada kita. Dan di ayat ini dikatakan Roh Kudus itulah yang kemudian memampukan kita, menggerakkan kita berseru kepada Allah kita itu, ya Aba, ya Bapa. Puji Tuhan. Jadi kita bisa berseru memanggil Bapa kita, memanggil Allah itu sebagai Bapa kita. Karena ada roh Allah yang diam di dalam kita. Karena ada roh Allah yang tinggal di dalam kita. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari, Alkitab katakan jangan takut. Kita bersama dengan roh Allah. Roh Allah ada di dalam kita. Kita punya kuasa Allah itu. Kita punya pribadi Allah itu, Roh Kudus itu yang berdiam, yang berada. Jadi Allah memberikan kepada kita Roh Kudus. Allah memberikan kepada kita Roh Kudus. Untuk Roh Kudus itu, roh Allah itu menjadi penolong bagi kita, menjadi penghibur, menjadi Allah yang menolong kita semua menghadapi setiap keadaan kita. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian. Saya masuk kepada hal yang ketiga yang kita bisa lihat dalam ayat ini, lewat ayat ini Roma pasal 8 ayat 11 tadi. Yang ketiga adalah roh Allah memimpin kita. Jadi yang ketiga, roh Allah itu memimpin kita. Kalau kemudian kita kembali kepada Roma pasal 8 dan sekarang kita baca ayat yang ke-14, Roma pasal 8 ayatnya yang ke-14. Maka di situ disampaikan, di situ dituliskan Roma 8 ayat 14, semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Sekali lagi, semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah.
Jadi Roh Allah yang membangkitkan Kristus, Roh Allah yang diam tinggal di dalam kita, itu kemudian Dia ada di dalam kita, Dia tinggal di dalam kita, Dia berada di dalam kita bersama kita untuk memimpin kita, Bapak Ibu sekalian. Jadi Allah Roh Kudus itu memimpin kita. Dia membawa kita kepada seluruh kebenaran. Dia membawa kita kepada kehendak Allah. Jadi Dia menjadi pemimpin kita, Bapak Ibu sekalian. Kalau kita baca, Bapak Ibu sekalian, mari kita baca ayat yang ke-6 dari Roma pasal 8 yang tadi kita sudah baca di ayat 11. Sekarang kita baca ayat yang ke-6. Di situ disampaikan begini, Roma pasal 8 ayat 6. Roma pasal 8 ayat 6 sampai 8 saya bacakan. 8, karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Jadi disampaikan bahwa Roh Allah itu memimpin kita untuk ada dalam hidup dan damai sejahtera. Roh Allah itu memimpin kita kepada hidup, kepada damai sejahtera, kepada dikatakannya hal-hal yang berkenan kepada Allah. Jadi Roh Allah yang diam di dalam diri kita itu, karena kita adalah anak-anak Allah, maka Roh Allah tersebut, Bapak Ibu Saudara-saudari, memimpin kita, membawa kita kepada hidup, kepada damai sejahtera, kepada hal-hal yang berkenan kepada Allah. Jadi orang kita anak Allah yang dipimpin oleh Allah, maka Roh Allah itu akan membawa kita kepada hal-hal yang berkenan kepada Allah, membawa kita kepada kebenaran-kebenaran itu, membawa kita untuk semakin maju di dalam Tuhan, membawa kita untuk semakin melakukan firman Tuhan, sehingga disebut bahwa orang-orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak-anak Allah. Jadi anak-anak Allah dipimpin oleh Roh Allah. Karena Roh Allah itu membawa kita kepada hal-hal yang berkenan kepada Allah. Berbeda sekali Bapak Ibu sekalian dengan yang disebutkan ya, yang berbeda ya, yang di bagaimana kita kalau dipimpin oleh daging. Daging itu akan memimpin kita kepada maut, kepada kebinasaan, kepada perseteruan dengan Allah. Jadi keinginan perbuatan daging itu, perbuatan dosa, akan memimpin kita kepada maut, kepada kebinasaan, kepada perseteruan dengan Allah. Jadi Bapak Ibu sekalian, dulu memang kita tidak dipimpin oleh Roh Allah. Tapi ketika kita jadi anak Allah, ketika kita diberikan Roh Allah berdiam dalam kita, Roh Allah tinggal di dalam kita, maka Roh Allah yang berdiam dan tinggal di dalam kita itu akan memimpin kita kepada hal-hal yang berkenan kepada Allah. Jadi Roh Allah itu tidak akan membawa kita kepada hidup dosa. Roh Allah itu tidak akan membuat kita menjadi malas begitu ya, enggan beribadah. Justru Roh Allah itu akan membangkitkan semangat kita, kerinduan kita, kemauan kita, kerajinan kita beribadah. Roh Allah itu akan memberikan kekuatan kepada kita, kemampuan kepada kita untuk melakukan hal-hal yang berkenan pada Tuhan. Roh Allah yang di dalam diri kita itu Bapak Ibu sekalian, itu akan kemudian menyatakan kepada kita, membuat diri kita bertanya, lalu berjanji, apalagi yang mau kubuat bagi Tuhan? Apalagi yang mau kukerjakan bagi Tuhan? Tetapi kalau daging Bapak Ibu sekalian, maka daging akan membawa kita, dosa akan membawa kita kepada hal-hal yang semakin menjauhi Tuhan, semakin jauh dari Tuhan, semakin tidak berkenan, semakin memusuhi Tuhan. Jadi Roh Allah yang ketiga, dia memimpin kita, membawa kita kepada hal-hal yang semakin berkenan kepada Allah. Puji Tuhan. Lalu kemudian dalam Roma pasal 8 ayat 5, di situ dikatakan, Roma pasal 8 ayatnya yang kelima saya bacakan. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh.
Jadi dengan roh Allah diam di dalam kita, kita hidup di dalam roh Allah itu, maka kemudian kita memikirkan hal-hal yang dari roh itu. Kita memikirkan hal-hal yang dari roh, kita hidup menurut roh. Itu berbeda dengan orang yang hidup menurut daging. Maka orang yang hidup menurut daging akan memikirkan hal-hal yang duniawi. Tapi orang yang hidup di dalam dirinya ada roh Allah, dia memikirkan hal-hal yang rohani. Dia memikirkan bagaimana hidupnya semakin maju dalam Tuhan. Dia memikirkan apa yang dia bisa buat bagi Tuhan. Tapi kalau orang yang tidak memiliki roh Allah, maka dia hanya akan memikirkan perkara-perkara duniawi, memikirkan hal-hal yang sementara. Dia tidak pernah memikirkan bagaimana hidupnya berkenan pada Tuhan, atau apa yang akan kubuat untuk Tuhan, apa yang akan kukerjakan bagi Tuhan. Tapi kita yang di dalam diri kita ada roh Allah, anak-anak Allah, maka anak-anak Allah itu akan memikirkan bagaimana perkara-perkara rohani, bagaimana hidupnya semakin berkenan pada Tuhan, apa yang dia bisa buat bagi Tuhan, apa yang dia bisa kerjakan dengan hidupnya, dengan kesehatannya, dengan harta bendanya, apa yang dia bisa buat bagi Tuhan. Bagaimana supaya hidup kita semakin berkenan pada Tuhan, bagaimana kita bisa meninggalkan dosa-dosa, bagaimana kita bisa melawan keinginan dosa itu. Jadi orang-orang yang di dalam dirinya ada roh Allah akan memikirkan hal-hal yang rohani, memikirkan hal-hal yang dari roh Allah tersebut. Tapi orang-orang yang hidup di dalam daging akan memikirkan, orang-orang yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging, dan akan terlihat perbedaan Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi ketika roh Allah diam di dalam kita, dia memimpin kita. Dia memimpin kita untuk memikirkan perkara-perkara rohani, perkara-perkara kebenaran, kesucian. Bagaimana hidup kita semakin benar, semakin berkenan. Dia mengajak kita memikirkan apa yang kita bisa buat bagi Tuhan, apa yang bisa kita kerjakan, pengorbanan apa yang kita bisa berikan bagi Tuhan, bagaimana hidup kita berkenan pada Tuhan. Tapi kalau manusia yang hidup menurut daging, dia tidak pernah memikirkan sorga, dia tidak pernah memikirkan bagaimana hidupnya semakin maju di dalam Tuhan, semakin hidup dalam kebenaran. Tapi orang yang hidup di dalamnya ada roh Tuhan, di dalam dirinya ada roh Tuhan, orang-orang yang dipimpin oleh roh Tuhan, maka dia hidup, dia memikirkan hal-hal yang rohani, hal-hal yang menurut roh itu. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian. Lalu saya mengajak kita membaca bagaimana tentang roh Allah itu memimpin kita. Dalam Roma pasal 8 ayat 13 dikatakan, Roma pasal 8 ayat 13, Sebab jika kamu hidup menurut daging kamu akan mati, tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Jadi dikatakan bahwa roh Allah itu akan memimpin kita untuk mematikan perbuatan-perbuatan tubuh, mematikan perbuatan-perbuatan dosa. Jadi kita dipimpin untuk mematikan perbuatan-perbuatan tubuh, mematikan perbuatan-perbuatan dosa. Sesuatu yang tidak mungkin kita kerjakan kalau roh Allah itu tidak diam di dalam kita. Sesuatu yang tidak mungkin kita kerjakan kalau roh Allah itu tidak memimpin kita. Karena tubuh kita sudah tunduk kepada kemauan dosa. Tetapi puji Tuhan bahwa Allah melepaskan kita dari ketundukan terhadap keinginan dosa itu. Allah memberikan kita kemampuan untuk hidup tidak berdosa, untuk tidak menuruti keinginan daging kita. Allah memberi kemampuan kepada kita, dengan Allah memberikan kepada kita rohnya yang kudus itu, untuk tinggal, untuk memimpin kehidupan kita. Sehingga roh Allah memimpin kita mematikan perbuatan-perbuatan dosa. Kalau kita bertanya, bagaimana supaya kita bisa menang terhadap godaan, terhadap keinginan daging kita, tubuh kita untuk melakukan dosa? Maka Alkitab menjawab kepada kita, roh Tuhan diberikan pada kita. Roh Tuhan memimpin kita. Sekarang pertanyaannya adalah, apakah kita menuruti, taat kepada kepemimpinan roh Allah itu, atau kita lebih taat kepada keinginan daging kita itu?
Kalau kita taat kepada keinginan pimpinan Roh Allah itu, maka Roh Allah itu akan membawa kita mematikan keinginan-keinginan dosa kita, keinginan-keinginan tubuh kita. Tapi kalau kita taat, lebih taat kepada keinginan diri kita, pada keinginan daging kita, dosa kita, maka kita dibawa untuk tidak berkenan kepada Allah itu. Jadi itu adalah Bapak Ibu sekalian peperangan kita, pergumulan kita. Tapi Alkitab mengajak kita, berilah diri kita dipimpin Roh Allah. Taatilah apa yang dinyatakan oleh Roh Allah. Jangan ikuti keinginan daging kita, keinginan dosa yang terus menggoda kita itu. Tapi ikutilah. Karena apa? Kalau kita mengikuti pimpinan Roh Allah itu, maka kita akan hidup. Tapi kalau kita mengikuti keinginan daging kita, maka kita akan mati. Kita akan binasa. Kalau kemudian saya mengajak kita membuka Galatia pasal 5, Galatia pasal 5 ayatnya yang ke-16 dan 17. Galatia pasal 5 ayat 16 dan 17. Maksudku ialah, hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Jadi ketika kita mengikuti pimpinan roh itu, kita tidak akan melakukan perbuatan dosa. Karena apa? Karena perbuatan roh itu berlawanan dengan perbuatan daging. Jadi keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Jadi ketika kita melakukan keinginan roh, maka kita tidak akan melakukan keinginan daging. Jadi untuk kita hidup di dalam kebenaran, maka kita taati, turuti pimpinan roh itu, maka kita bisa akan meninggalkan keinginan-keinginan daging tersebut. Puji Tuhan. Lalu hal yang keempat dikatakan di situ, yang terakhir Bapak Ibu sekalian, bahwa Roh Allah dalam Roma pasal 8, atau kita kembali lagi dulu ke Roma pasal 8 ayat yang ke-11, Roma 8 ayat 11. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh Roh-Nya yang diam di dalam kamu. Puji Tuhan. Yang keempat dikatakan, sama seperti Roh Allah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, maka Roh Allah juga akan membangkitkan tubuh kita yang fana. Tubuh kita sekarang tubuh yang fana, tubuh yang akan mati, tubuh yang akan berlalu. Kita tidak akan selamanya memakai tubuh yang fana ini. Akan tiba waktunya, entah kapan kita tidak tahu, bahwa tubuh yang fana ini akan binasa, akan mati, akan berlalu. Tetapi ketika itu berlalu, Alkitab berkata bahwa Allah akan menghidupkan tubuh kita yang fana, akan memberikan kepada kita tubuh yang baru, tubuh yang kekal, tubuh yang tidak bisa binasa lagi. Jadi sama seperti Roh Allah membangkitkan Yesus dari antara kematian, maka Roh Allah juga akan membangkitkan tubuh kita yang fana ini. Jadi Bapak Ibu sekalian, kebangkitan Yesus itu adalah contoh, itu diberikan kepada kita bahwa ada harapan untuk kebangkitan dari antara orang mati, bahwa kita akan dibangkitkan juga dari antara kematian. Puji Tuhan. Saya mau baca dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-15 ayat 20 dan 23. 1 Korintus 15 ayat 20 dan 23. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya. Kristus sebagai buah sulung, sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Puji Tuhan. Jadi dikatakan akan ada kebangkitan berikutnya. Kristus sebagai yang pertama, yang sulung. Sesudah itu, sesudah yang sulung itu, maka akan ada kebangkitan
dari orang-orang yang menjadi milik Kristus pada waktu kedatangan Kristus. Jadi kita akan dibangkitkan oleh Roh Allah pada waktu Kristus datang kembali. Puji Tuhan, dibangkitkan dalam keadaan yang tidak bisa binasa. Saya mau akhiri Bapak Ibu sekalian, jadi Roh Allah diberikan kepada kita. Dia tinggal, diam di dalam kita. Roh Allah diberikan kepada kita untuk memimpin kita. Dan kalau kita menuruti pimpinan Roh Allah itu, maka kita akan dibawa kepada hidup. Kalau kita menuruti pimpinan Roh Allah itu, maka kita Bapak Ibu sekalian akan dibangkitkan dari antara kematian. Jadi sama seperti Roh Allah membangkitkan Yesus dari antara kematian, maka Roh Allah yang kita turuti, yang tinggal di dalam kita, lalu kemudian kita taati, kita turuti, itu akan membangkitkan kita. Roh Allah itu akan membangkitkan kita dari kematian. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya akhiri dengan jagalah keberadaan Roh Allah dalam hidup kita. Dengan kita menuruti, dengan kita mengikuti pimpinan Roh Allah itu, sehingga Roh Allah itu akan membawa kita kepada hidup. Roh Allah itu akan membangkitkan kita dari antara kematian. Jadi sama seperti Yesus dibangkitkan dari antara orang mati, maka kita juga yang di dalam kita ada Roh Allah, yang taat kepada pimpinan Roh Allah itu, kita pun akan dibangkitkan dari antara orang mati. Tuhan memberkati kita semua. Jangan takut, ada Roh Allah yang bersama dengan kita. Dia akan menjadi penolong bagi kita semua dalam menghadapi semua keadaan kita. Turutilah, ikutilah pimpinan Roh Allah itu, dan kita akan melihat, kita akan dibawa kepada damai sejahtera, kepada hal-hal yang berkenan kepada Tuhan. Kita akan dibawa untuk keluar dari masalah kita, keluar dari kesulitan kita. Kita akan dibawa kepada hidup yang kekal. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Mari kita nyanyikan pujian, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang. Curahkanlah, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang. Mujizat terjadi, mujizat terjadi sekarang. Mujizat terjadi, mujizat terjadi sekarang ini. Terima kasih Bapa di sorga. Inilah doa kami kepadamu. Biarlah Engkau mencurahkan Roh-Mu Tuhan, Roh yang membangkitkan Yesus,
Roh yang sama juga akan membangkitkan kami. Roh yang sama juga akan mengadakan mujizat di tengah-tengah kami, mengadakan kekuatan, kemampuan bagi kami menghadapi keadaan-keadaan yang sedang kami hadapi. Tuhan memampukan kami. Roh yang hidup itu memenuhi kami, menjamah kami, mengurapi kami Tuhan, memampukan kami melewati keadaan-keadaan kami, memberi kami kemampuan Tuhan, memberikan kami mujizat, memberikan kami jalan keluar, menjaga kami, memberi kesehatan kepada kami. Sertailah kami Tuhan Yesus dalam kehidupan kami Tuhan, di dalam keseharian kami. Biarlah Tuhan menolong kami, memberikan apa yang menjadi keperluan kami, membela kami dalam segala sesuatunya. Terima kasih Bapa di sorga. Tuhan berkati bangsa kami, selamatkan Tuhan bangsa kami Tuhan dari virus corona Tuhan yang sedang mewabah Tuhan. Tolong kami Tuhan, biarlah Tuhan dengan Tuhan virus ini cepat berlalu Tuhan. Tuhan yang memberikan kepada kami kemampuan. Pemerintahan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Beri mereka hikmat bijaksana yang daripada Tuhan. Mereka yang sedang berjuang, tim medis yang berjuang Tuhan, menyembuhkan saudara-saudara kami yang sedang ada dalam sakit corona Tuhan, karena virus corona. Tuhan yang menolong, Tuhan yang memberikan mereka pertolongan, keselamatan, perlindungan yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mohonkan berkat Tuhan bagi kami semua. Berkat-berkat yang berasal daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Allah Anak, persekutuan yang daripada Allah Roh Kudus kiranya datang dan menyertai kami mulai sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Berkat-berkat ini kami terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan semua kami yang percaya sama-sama kami berkata amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya.